Halo para sahabat KDM, kabar terbaru dari Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat yang siap memangkas anggaran buat para pejabat dan operasional untuk membantu masyarakat Jawa Barat khususnya. Bagaimana beritanya? Berikut ini. Kita sudah melakukan langkah-langkah orientasi perubahan struktur anggaran di Provinsi Jawa Barat dengan mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasarnya itu satu, masyarakat memerlukan jaringan transportasi darat laut yang memadai, yang itu harus bisa dinikmati secara merata di seluruh wilayah tanpa ada terjadinya disparitas antar perkotaan dan pedesaan. Yang kedua, Jawa Barat harus dipastikan seluruh masyarakatnya mendapat akses pendidikan yang mudah dan gratis sampai tingkat SMA atau SMK. Kemudian yang ketiga, Jawa Barat harus dipastikan seluruh rakyatnya mendapat aliran listrik 100%. Yang keempat, Jawa Barat harus dipastikan seluruh masyarakatnya mendapat layanan akses kesehatan yang memadai dari mulai tingkat puskesmas sampai pada tingkat rumah sakit rujukan. Seluruh aspek yang menjadi kebutuhan dasar publik itu hanya bisa diwujudkan dengan pemerintahan yang mampu bisa membaca alokasi anggaran mana yang diperlukan. Sehingga begitu saya terpilih, kemudian mendekati pelantikan, itu mungkin 1 bulan mendekati pelantikan, saya mencoba untuk bertemu dengan PJ Gubernur, dan PJ Gubernur Pak Bey sangat baik sekali. Dia menyiapkan tim transisi, dan saya sendiri tidak membuat tim transisi, tapi tim transisi justru disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya hanya datang untuk menyampaikan pokok pikiran dan gagasan dan minta alokasi. Maka ditemukanlah sejumlah alokasi anggaran yang tidak tepat dan terkesan pemborosan dari waktu ke waktu dengan jumlah yang cukup fantastis. Contohnya, Kang Maka Deddy, sampai hari ini kami sudah bisa. Kenapa? contoh konkretnya pos-pos mana yang akan dipangkas? Misalnya di Dinas Pendidikan, yang dibutuhkan kan RKB-nya dengan kelengkapan bangkunya, dengan kelengkapan gurunya, hanya ada angka 60 miliar seprovinsi Jawa Barat. Sedangkan anggaran TIK untuk sekolah-sekolah 750 miliar. Itu contoh loh, dari pos itu aja saya sudah dapat 750 miliar. Yang kedua misalnya, di Jawa Barat ini masih banyak jalan-jalan yang rusak, masih banyak rakyat yang tidak mendapat akses jalan. Tapi angka hibah Provinsi Jawa Barat dan hibah-hibah ini menurut saya dianggap tidak penting dan tidak menunjang terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kesejahteraan, dan cenderung hanya dinikmati oleh beberapa orang. Itu mencapai 500 miliar dan sebelumnya pernah mencapai angka 3,5 triliun. Nah kemudian kan ada dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor itu kan merupakan pajak yang dibayarkan oleh para pengguna kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, agar dia mendapat layanan transportasi darat yang memadai. Dan saya instruksikan, dan nanti saya keluarkan dalam bentuk pergub, agar dana bagi hasil kendaraan bermotor antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota itu 100% digunakan untuk kepentingan transportasi darat dan transportasi air kalau memang itu daerahnya daerah yang memerlukan transportasi air. Sehingga di tahun ini saya sudah mengidentifikasi jembatan-jembatan gantung mana yang perlu kita bangun agar masyarakat Jawa Barat tidak ada lagi anak sekolah pergi ke sekolah lewat sungai, bergelantungan pada sebuah jaringan kabel yang mengancam keselamatan jiwanya. Saya tidak mau lagi ada masyarakat Jawa Barat yang pergi ke rumah sakit atau puskesmas ditandu sehingga meninggal di tengah jalan. Nah ini yang kami persiapkan, termasuk kami akan segera membangun landasan-landasan pesawat di bibir-bibir daerah-daerah pesisir pantai, dan itu terintegrasi dengan jalan sepanjang 2 km untuk mempermudah akses kontrol terhadap laut dan kemudian juga akses terhadap peristiwa terjadinya bencana, sehingga mobilisasi logistik akan bisa cepat dilakukan. Kemudian menghadapi sampah, maka kita mencoba untuk segera membangun pembangkit listrik tenaga sampah, dan salah satunya adalah di Bantar Gebang, Bekasi, dan kemudian yang sudah lelang berjalan katanya di Legok Nangka. Dan ke depan itu semuanya akan kami integrasikan dengan baik, sehingga kami membuat target di 2026 seluruh rakyat Jawa Barat sudah
terintegrasi seluruh layanan publiknya, baik layanan transportasi darat, layanan telekomunikasi, layanan pendidikan, layanan kesehatan, semuanya sudah terakses dengan baik, dan itu adalah bagian dari sumbangsih kami terhadap Indonesia Maju.